Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Mulai saja ya Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini memang kasus-kasus itu kan tidak langsung ditindaklanjuti. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus seperti itu, kita pelajari dulu apakah betul dan enggaknya, karena ini kan sangat prinsip sekali. Jadi penanganan kasus ini kan harus betul-betul masuk ke permasalahan anak. Baiklah Bapak, sekarang selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, kita nggak putuskan sendiri. Biasanya kita ambil minta bantuan dari wakase atau guru senior untuk hal-hal seperti itu, karena ini kan keputusan yang akan diambil itu kan karena akan mempengaruhi hajat hidup pragmanya. Oke, baik Bapak. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini Bapak tidak mengambil keputusan sendiri, tapi Bapak meminta bantuan dari WKS di sekolah ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau misalkan memang kasus sangat berat, kita nggak putuskan sendiri. Kalau misalkan yang sangat prinsip dan memang harus privat, itu memang kita putuskan sendiri oleh kepala sekolah dengan yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan keputusan-keputusan memang ini bisa untuk konsumsi juga yang lain, wakase yang biasanya yang punya kompeten untuk itu, biasanya nanti akan minta bantuan. Ya, betul sekali. Seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa langkah-langkah untuk prosedur seperti kasus-kasus ini Bapak harus merembukan dulu dengan WKS di sekolah dan semua guru. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau kasus-kasus itu kan kita minta bantuan ke wakase, kita pada waktu memutuskan itu harus berdua Pak, karena di sisi lain itu kan termasuk privat ya, dilema etika itu privat bagi orang tertentu. Cuma mungkin kita minta bantuan ke wakase itu pendapat kalau misalkan ada masalah seperti ini harus bagaimana. Sebenarnya kita juga udah punya keputusan, cuma supaya menguatkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang kalau masalah kasus-kasus seperti itu biasanya kan terutama untuk orang-orang tertentu di sini, misalkan orang-orang yang dibilang punya pengaruh atau gimana, nah itu kan harus hati-hati dalam memutuskan. Tapi biasanya itu kan orang tersebut memang harus diajak ngomong berdua, nanti kita putuskan keputusan dengan mereka sendiri untuk hal seperti itu. Jadi misalkan pengucapan seperti ini kita jangan sampai melanggar aturan, karena kita kan seorang PNS atau P3K, jadi kita tidak boleh melanggar aturan atau merumpak aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena dampaknya kan ke kita. Betul sekali ya Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Atau mungkin prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau itu kan tidak punya jadwal. Iya, itu kan tidak punya jadwal. Jadi pada waktu terjadi ya kita harus cepat tanggap untuk itu, untuk
Ya, jadi di sekolah ini tidak ada jadwal khusus ya untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, tetapi kalau misalnya ada yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika, kita lebih ke merembukannya secara bersama-sama bersama WKS dan guru-guru sampai permasalahan itu selesai. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya selama ini memang kasus-kasus itu ada juga, cuma kebanyakan memang diambil keputusan sendiri oleh Bapak karena sehubungan dengan privat yang sangat privat sekali itu kita diambil. Tapi kalau misalkan yang sifatnya privat terus orang lain tahu kan itu jadi masalah besar juga. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil suatu keputusan? Karena kasus ini itu kan bermacam-macam, tiap orang yang terjadi itu biasa bermacam-macam. Itu memang suatu pembelajaran untuk kita seorang, dibilang mungkin di sini seorang kepala sekolah untuk memutuskan hal seperti itu. Jadi ini sebagai dijadikan catatan karena pada waktu nanti terjadi lagi ada keputusan seperti itu kita harus cepat mungkin mengambil kesimpulan, mengambil keputusan supaya tidak cepat selesai permasalahan yang terjadi. Baik, alhamdulillah Bapak, untuk wawancara hari ini selesai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Rati, terima kasih untuk kunjungan SMA Al-Fatah. Maaf mengganggu waktunya, saya ingin mewawancara Ibu sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak ya Ibu ya. Mulai saja ya Bu ya. Silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tapi bertentangan dengan nalurinya ya, pribadinya. Kalau rujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Mungkin itu yang bisa Ibu jawab. Yang kedua, pertanyaan kedua ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini lembaga ya, jadi Ibu walaupun Ibu kepala sekolah yang menentukan, yang memutuskan gitu dalam segala kegiatan, tapi bukan punya tim gitu. Ada wakil Ibu, wakasek gitu, kemudian ada walas, ada BK juga, terutama dalam permasalahan ya. Selama ini pengambilan keputusan harus selalu dimusyawarahkan dengan para wakasek agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Nah, itu selain wakasek juga ada walas, itu kita rembukan, menentukan waktunya, baru kita mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Itu mungkin. Berarti pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu ya, dengan semua yang terkait dengan, baik itu di wakasek ataupun sama gurunya ya Bu ya. Betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Pertama mungkin saya mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan musyawarah, rembugan ya dengan para waka, kemudian walas, dengan dirapatkan dengan guru-guru, mungkin itu.
Berarti harus diidentifikasi Identifikasi dulu dulu, ya betul. kebenaran Betul. dari kasus itu apakah benar atau salah, baru Iya. kemudian dimusyawarahkan dengan wakasek dan guru ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Komunikasi dengan para wakasek, juga para guru walas, juga yang terkait misalkan BK, itu tidak terlepas dengan BK. Kalau permasalahan siswa ya, itu pasti BK dilibatkan. Komunikasi itu yang utama, jangan pernah miss, harus komunikasi. Harus selalu ada komunikasi. Betul. Ya. Baik sekali. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang memang itu satu tantangan, juga suka jadi apa ya, buat saya itu greget gitu, semacam greget, yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tuanya. Kadang-kadang si orang tua itu suka ngikutin apa yang dikehendaki oleh anaknya gitu, tidak paham gitu. Kalau anaknya itu salah, kadang-kadang orang tua itu suka mengiyakan gitu. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, untuk prosedurnya seperti apa yang dijalankannya? Kalau untuk itu kami tidak ada jadwal khusus, ini disesuaikan aja dengan kasus yang terjadi. Ketika etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait, itu kita pada saat itu intinya harus gercep lah, gitu. Gercep ya. Jadi nggak ada jadwal khusus, ini harus menyelesaikan masalah, dijadwalin, diselesaikan, dirembukan, enggak. Itu sesuai dengan permasalahan yang terjadi, kita harus gercep, diselesaikan. Betul sekali. Jadi tidak ada dijadwalkan khusus, Nah. tetapi pas begitu ada masalah kita harus selesai ya, selesai. Betul. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu. Itu Ibu tidak terlepas selalu koordinasi, komunikasi yang baik, yaitu dengan para wakasek dan gurunya. Itu komunikasi tadi, kembali lagi. Ya, jadi kembali lagi pada yang pertama ya, harus Betul. ada komunikasi antara wakasek dan gurunya. Kemudian dari semua yang disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pembelajaran yang saya petik dalam setiap permasalahan, kita kembali lagi, kita tetap harus memperhatikan budaya di lingkungan sekolah itu sendiri untuk mengambil keputusan. Baru kita bisa mengambil keputusan. Budaya lingkungan sekolah itu yang harus kita perhatikan. Karena tidak semua yang kita anggap benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi, itu tidak selamanya benar. Jadi kalau segala sesuatu itu harus dilihat dari berbagai aspek. Betul, ya. dari segala sisi, Ya. dari segala sisi. Baik Ibu, terima kasih wawancaranya Ibu. Semoga Ibu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga buat Bu Ati. Terima Jadi guru kasih. penggeraknya lancar, sukses. Amin.